Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali mahasiswa PG PAUD pada mata kuliah pemantapan kemampuan profesional PAUD 4501. Nah, pada sesi ketiga ini, saudara silakan mempelajari dengan cermat apa saja yang harus saudara lakukan pada minggu ketiga ini. Untuk mata kuliah PKP, kerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan jangan menunda-nunda. Ya, teman-teman mahasiswa, jika ada hal yang kurang atau belum saudara pahami, silahkan saudara sampaikan pada forum diskusi, dan jangan lupa untuk berkonsultasi dengan supervisor 2 Anda yang telah sebelumnya Anda pilih, ya kan? Dan saudara tetapkan sendiri. Kemudian pada sesi selain itu, saudara jangan lupa saat saudara konsultasi dengan supervisor 2 itu tuliskan konsultasinya dalam format jurnal pembimbingan PKP. Nah, pada minggu ini saudara akan menerapkan rencana satu siklus risk pertama dan langkah-langkahnya yang sudah ada di format e-learning saudara semuanya. Format langkah-langkah dalam pembuatan RIS itu, yang pertama pelajari ya RIS 1 saudara dengan sebaik-baiknya ya. Formatnya ada, silakan diunduh di bawah pada forum diskusi ini. Kemudian susunlah RPPH dan skenario perbaikan dari hari pertama. Kemudian terapkan satu siklus simulasi setiap RPPH dan skenario tersebut. Lalu rekamlah dalam bentuk video. Kemudian pelajari juga lihat kembali ya video yang sudah diambil tadi sambil melakukan refleksi. Nah, jadi setiap membuat refleksi itu jangan lupa ditulis hasil refleksinya apa, saudara buat dalam format refleksi. Kemudian minta pendapat beberapa orang di sekitar saudara terkait pembelajaran yang saudara lakukan itu sebagai tambahan untuk membuat refleksi. Kemudian setelah saudara melengkapi refleksi, saudara susun RPPH dan skenario perbaikan di hari kedua. Lalu lakukan simulasinya dan videokan kembali. Setelah itu lakukan tahap keempat. Ulangi kembali untuk RPPH yang ketiga hingga RPPH yang kelima. Pastikan saudara menyimpan ya semua dokumen dengan baik ya, baik itu RPPH, skenario, perbaikan dan lembar refleksi. Kenapa? Karena akan menjadi lampiran dalam laporan PKP saudara nantinya. Kemudian rekam pelaksanaan RPPH hari terakhir di siklus 1 dalam bentuk video. Pastikan supervisor 2 itu hadir dan muncul dalam video saudara. Format langkah-langkah dalam pembuatan RIS itu, yang pertama pelajari ya RIS 1 saudara dengan sebaik-baiknya ya. Formatnya ada, silakan diunduh di bawah pada forum diskusi ini. Kemudian susunlah RPPH dan skenario perbaikan dari hari pertama. Kemudian terapkan satu siklus simulasi setiap RPPH dan skenario tersebut. Lalu rekamlah dalam bentuk video. Kemudian pelajari juga lihat kembali ya video yang sudah diambil tadi sambil melakukan refleksi. Nah, jadi setiap membuat refleksi itu jangan lupa ditulis hasil refleksinya apa, saudara buat dalam format refleksi. Kemudian minta pendapat beberapa orang di sekitar saudara terkait pembelajaran yang saudara lakukan itu sebagai tambahan untuk membuat refleksi. Kemudian setelah saudara melengkapi refleksi, saudara susun RPPH dan skenario perbaikan di hari kedua. Lalu lakukan simulasinya dan videokan kembali. Setelah itu lakukan tahap keempat. Ulangi kembali untuk RPPH yang ketiga hingga RPPH yang kelima. Pastikan saudara menyimpan
Ya, semua dokumen dengan baik ya, baik itu RPPH, skenario, perbaikan dan lembar refleksi. Kenapa? Karena akan menjadi lampiran dalam laporan PKP saudara nantinya. Kemudian rekam pelaksanaan RPPH hari terakhir di siklus 1 dalam bentuk video. Pastikan supervisor 2 itu hadir dan muncul dalam video saudara. Jika di siklus 1 ya sudah selesai, silakan saudara susun RIS-nya, rancangannya. Yang kedua dengan rumusan masalah dan tujuan perbaikan serta format yang sama dengan RIS yang pertama, dan konsultasikan dengan tutor atau supervisor saudara hingga final. Tetap semangat, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.